Jadi khusus untuk masyarakat Aceh perlu diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin yang ada jasadnya di sini. Dan ketika itu Ibu Cut Nyadin tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi. Ya, jadi yang di Sumedang itu rumah dan kita sudah tiba rekan-rekan. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, kita sudah tiba di makam Cut Nyadin yang berada di Sumedang, Jawa Barat. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah tiba di sini, tapi karena hujan, jadi kita kembali dan istirahat di rumahnya Apih, 40 menit dari sini. Dan hari ini kita udah kembali dan kita udah parkir motor ini di depan tulisannya masih di pinggir jalan. Dan itu di belakang kita itu pintu gerbang untuk masuk ke dalam. Jadi makam Cut Nyadin itu turun lagi ke bawah itu. Turun lagi ke bawah. Kita harus naikin tangga itu. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini kan keturunan ini nih, leluhur Sumedang kan yang Pangeran Sugi. Yang mana? Yang ini nih yang ke kanan itu. Oh, yang ke kanan itu. Sukabumi ini mah. Kalau ini mah Bupati Sukabumi. Bupati Sukabumi. Iya, mantan Berarti Bupati Sukabumi. jadi apa namanya itu? Tempat pemakaman umum juga ya? Bukan umum. Bukan umum ini? Bukan, ini mah keturunan. Keturunan. Oh, Kalau umum mah beda lagi. Lagi umum mah nggak ke sini. rekan-rekan. Alhamdulillah kita udah berada di depan pintu gerbang untuk masuk ke makam nenek kita dari Aceh, pahlawan nasional Cut Nyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal. Jadi khusus untuk masyarakat Aceh perlu diketahui bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin yang ada jasadnya di sini. Dan ketika itu Ibu Cut Nyadin tinggal di rumah Kiai Haji Sanusi. Ya, jadi yang di Sumedang itu rumah tinggal berarti bukan rumah tinggal sebetulnya. Tetapi kalau rumah tinggal itu rumah tinggal Kiai Haji Sanusi yang waktu itu Ibu Cut Nyadin tinggal di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Jadi itu salah satu kesalahan itu yang ditulis rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong. Gitu. Jadi Ibu Cut Nyadin ini dirawat oleh keluarga Kiai Sanusi, khususnya Ibu Siti Khadijah, cucu Kiai Sanusi yang pertama, yaitu makamnya di sebelah sana. Yang mana makamnya? Yang sebelah sana itu tuh. Oh, yang warna biru itu. Dan Ibu Cut Nyadin dimakamkan di sini itu karena sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Sanusi. Gitu. Iya, Maka iya. dimakamkan di dekat makamnya Kiai Sanusi. Oh iya benar-benar. Kalau yang ini? Ya Kiai Sanusi ini yang punya tanah ini sesepuh makam di sini dan yang mendirikan Masjid Agung Sumedang. Oh beliau. Ya, tokoh ulama pertama di Sumedang. Ini kuburannya atau itu? Ini Kiai Haji Sanusi, Hah? itu Ibu Siti Khadijah. Itu Ibu Siti Khadijah. Ah. Oh iya, benar-benar. Cucunya itu. Iya. Boleh tahu Pak bagaimana cerita Cut Nyadin di saat beliau hadir di sini? Apakah masyarakat tahu? Enggak Nggak tahu. tahu.
Jadi begini, Ibu Cut Nyadin datang ke Sumedang ini dibawa oleh Belanda dengan satu pengawal yang bernama Teku Nana berusia 15 tahun. Nah, Bu Cut Nyadin ini diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang, bukan dibuang ya, diasingkan. Datang sini juga diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang. Nah, setelah menyerahkan, Belanda ini kembali lagi ke Aceh, dan yang tinggal di Sumedang di sini adalah Ibu Cut Nyadin dengan pengawalnya itu, yaitu Teku Nana. Nah, setelah itu Bapak Bupati ini melihat komunikasi Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Arab dan bahasa Aceh, maka dia memanggil ulama besar Sumedang, yaitu Kiai Sanusi. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian dibawalah Ibu Cut Nyadin ini ke rumahnya, yaitu ke rumah Kiai Sanusi, dan tinggal di rumah Kiai Sanusi, dirawat khusus oleh cucunya Kiai Sanusi yang pertama, yaitu Ibu Siti Khadijah. Nah, setelah itu entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Marjohan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun diganti menjadi Ibu Ratu atau Ibu Perbu. Ibu Perbu. Nah, di sini Ibu Cut Nyadin ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di lingkungan rumahnya Kiai Sanusi itu. Dan perlu diketahui mengajarnya itu bukan di masjid, tetapi di rumahnya Kiai Sanusi. Di rumahnya ya. Yang berukuran 12 ke 14 meter. Tetapi rumahnya sudah dibongkar tahun 1979. Dan itu ada tulisan rumah tinggal Cut Nyadin itu bohong, karena satu tempat lain, dua ukuran lain, bentuk lain, dan yang punyanya pun juga lain. Oh gitu. Tapi masih ada rumahnya sekarang ya? Ya sudah tidak ada, sudah dibongkar. Itu ada tulisan katanya replika juga harus benar, itu kebanyakan salah semua gitu. Oh iya. Kondisi Cut Nyadin ketika hadir di sini bagaimana? Ya sudah tua, ketika usia 58 tahun. 58 tahun. Dan tidak bisa melihat. Dua-duanya? Mata? Ya, dua-duanya. Nggak bisa melihat ya? Nggak bisa melihat sama sekali. Kalau untuk tangan beliau? Tangan semua normal. Normal. Nggak ada kekurangan. Kekurangan cuma tidak bisa melihat aja. Tidak bisa melihat. Itu aja. Berarti keseharian beliau itu mengajar ngaji ya? Betul, mengajar ngaji. Iya. Cuma masyarakat sini belum ada yang tahu bahwasanya beliau pahlawan. Memang tidak diketahui. Tidak diketahui. Tidak boleh diketahui bahwa itu makam ibu, bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Sanusi. Udah sampai di situ. Oh gitu. Dan ini makam Ibu Cut Nyadin bisa diketahui setelah 50 tahun. Setelah 50 tahun ini dimakamkan. Baru diketahui setelah 50 tahun ini. Itu pun atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah, kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menelusuri dan menanyakan di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan Ibu Siti Khadijah pada waktu itu masih ada. Jadi tidak sulit untuk menunjukkan dan menerangkan bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Oh begitu. Iya. Berarti masyarakat tidak ada yang tahu bahwasanya. Tidak tahu. 50 tahun pun belum ada yang tahu juga ya? Belum tahu. Karena kemungkinan lebih ya? Lebih. Karena emang disembunyikan gitu ya? Disembunyikan. Itu pun baru diketahui sama pemerintahnya, sama bupati, sama Belanda aja. Yang tahu waktu itu? Kemungkinan 70 atau 80 tahun baru diketahui. Iya benar. Sangat luar biasa ya. Beliau itu kalau di Aceh memang benar-benar sangat diagungkan ya, Aceh. Diagungkan, dikagumi setiap. Itu bukan hanya masyarakat Aceh aja. Iya, semua di seluruh Indonesia. Itulah namanya nur. Ini kalau ini berarti nur Cut Nyadin. Iya. Keluar sehingga orang-orang itu menciumnya dengan wangi sehingga pada berdatangan. Benar. Seperti Rasul kita kan itu Nur Muhammad. Nur itu dengan kewangiannya itu keluar sehingga orang berdatangan. Iya, benar. Nah, ini Ibu Cut Nyadin juga dia begitu. Nah, ke sini orang berjarak ke sini. Kalau dikatakan ramai atau banyak enggak. Tetapi yang jarak ke sini tiap hari ada. Selalu ada ya. Selalu ada tiap hari. Alhamdulillah ya. Apa itu satu keluarga atau dua keluarga. Memang sekali-kali suka ada rombongan yaitu majelis taklim. Iya, benar. Tetapi tidak tiap hari itu. Benar. Itu kadang 2 atau 3 minggu sekali. Ya kadang-kadang seminggu 2 kali. Dari pemerintah Aceh sering hadir kemari? Dari pemerintah Aceh ya, disebut sering enggak, tetapi ada juga gitu. Ada juga ya. Suka juga gitu. Alhamdulillah. Luar biasa. Berarti ini sekarang berada di pemakaman keluarga dari Haji Sanusi. Ya. Yang menjaga merawat makam ini tidak bisa oleh pihak luar atau dari instansi manapun. Karena ini adalah tanah pribadi, tanah makam. Oh gitu. Iya, dan ini makam pun karena sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Sanusi maka dimakamkan di sini inilah. Kalau ini kan namanya juga makam keluarga. Makam keluarga. Kalau Bapak berarti keturunan dari ini juga. Oh iya. Saya keturunan yang ke-6 dari Kiai Sanusi. Oh, keturunan ke-6 dari Haji Sanusi. Iya. Jadi makam beliau ya. Iya.
yang telah menampung dan juga menjaga, Ya, merawat jadi ketika Cut Nyadin. itu Ibu Cut Nyadin dijaga dirawat oleh Ibu Siti Khadijah, ibunya ini cucunya Kiai Sanusi, cucunya. dan Cut Nyadin yang sekarang dijaga dirawat oleh pribadi saya sendiri. Iya benar-benar Dijaga dirawat dibiayain segala macam oleh saya sendiri. di sini ya. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Dan biaya perawatannya pun hanya dari orang-orang yang ngasih sodako. Yang hadir kemari ya. Nah, karena yang jarang kesini tidak semua orang memberikan sodako. Oh gitu. Iya. Iya benar-benar. Banyak orang yang tidak ngasih sodako. Saya di sini tidak berani untuk meminta atau menarik. Iya memang tidak ada Nah, ininya. tidak ada ininya. Saya menjalankan apa adanya. Iya, benar. Tapi ya alhamdulillah Allah memberikan rezeki sehingga ini makam bisa Benar. terawat. Gitu. Alhamdulillah. Ada harapan Bapak untuk ini, untuk dari pemerintah Aceh khususnya? Ya saya udah tanyakan sama pemerintah Aceh, katanya ya pertama intinya bantuan atau biaya perawatan. Ternyata dari pihak Dinsos Aceh yang bernama Ahmad Abdul Jabar, dia mengatakan bahwa ini makam pahlawan semua biaya dari pemerintah pusat. Iya, Dari benar. pemerintah pusat itu menurunkan kepada provinsi masing-masing. Nggak tahu itu orang mana, yang penting tinggal di situ katanya. Seperti Ibu Cut Nyadin orang Aceh tinggal di Sumedang, otomatis turunnya melalui provinsi Jawa Barat. Iya benar-benar. Tuh, jadi nanti kalau Aceh ngasih katanya double. Iya benar. Tapi emang seharusnya kan ada ya. Ya, Dari pemerintah pusat emang harus ada. Heeh. Karena ini kan Seharusnya itu seperti ya misalkan dari Dinsos ini juga hanya untuk memberi apa namanya lah iya. seadanya gitu Iya, buat benar. penjaganya gitu, bukan perawatan ilmu. Tapi ya memang itu ya. Di sini saya nggak berani minta tetap. Iya, benar. Dan di sini nggak ada biaya tetap akan saya jaga dan rawat. Karena ini Alhamdulillah. adalah nenek moyang saya. Iya benar. Gitu. Alhamdulillah. Semoga selalu bisa ini. Allah akan membalas Nah itulah. semuanya nanti. Hanya Allah lah. Insya Allah Saya pasti ada kembalikan nanti. lah. Nah, Iya. itu pasti. Yang penting kita yakin dan pasti. Karena Nah. Cut Nyadin juga bukan orang biasa. Oh, itulah. Nah, jadi insya Allah tetap akan mengalir rezeki nanti. Itulah Yang seperti penting. orang-orang pada berdatangan berjarak itu kan karena itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, hari ini tanggal 20 Februari 2022. Tepatnya sudah 1 tahun perjalanan saya dalam mengelilingi Indonesia. Dan dalam 1 tahun perjalanan ini saya juga berada Sumedang. di Sumedang ini makam. di makam Cut Nyadin yang merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, dan ini menjadi suatu hari yang sangat spesial buat saya sendiri. Satu kebanggaan saya bisa berziarah ke pahlawan yang telah memperjuangkan dengan segalanya sampai nyawa beliau pun jadi taruhan untuk memperjuangkan harga martabat dan juga nilai dari Aceh sendiri dan Indonesia pada umumnya. Perjuangan beliau sangat-sangat luar biasa. Dan ini adalah tempat istirahat beliau terakhir di Sumedang setelah beliau diasingkan oleh Belanda. Dan saya juga ini bersama dengan Bapak Asep yang menjadi pengelola makam Cut Nyadin yang berada di Sumedang. Terima kasih banyak rekan-rekan semuanya, ikuti terus perjalanan saya, dan semoga dengan berkat makam Cut Nyadin perjalanan kita berhasil dan juga sukses, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beda kampung. Berapa Bang? 0852 0855 Lumayan 2 jam. 52. 0855 72. Enggak, Ya. 0852 23. Rekan-rekan, kita akan lanjut lagi perjalanan menuju Tasik. Ini kalau ke Tasik 2 jam 38 menit. Dan ini kita masih berada di Sumedang nih. Ini alun-alun kota Sumedang. Dan itu ada museumnya itu. Itu museum dari kota Sumedang. Tapi kita nggak masuk ke dalam. Kita lanjut aja perjalanan biar menghemat waktu dan nggak kemalaman di jalan. Oke, kita gas lagi menuju Tasik. Bismillah.
biasa rekan-rekan. Jalur yang kita lewati ini benar-benar sangat indah. Banyak tempat-tempat menarik. Ya, penampilan. Oke, rekan-rekan, kita udah setengah perjalanan ini. Ini tinggal 1 jam 40 menit lagi baru tiba di Tasik. Dan sepanjang jalan jalurnya luar biasa indah. Pemandangannya aduh asik sekali. Jadi inilah yang saya lihat ini. Aduh, luar biasa rekan-rekan. Ini sungai yang kita lewati dan ini sungai pertama yang ukurannya sangat besar. Dan kita dimanjakan dengan banyak sekali sawah-sawah terasering, juga bukit-bukit yang berwarna hijau. Oke, kita lanjut lagi perjalanan 1 jam 40 menit lagi. Oke, rekan-rekan, kita udah tiba di Garut ini. Tapi Garut di bagian mana ya? Saya nggak tahu. Intinya kita udah di Garut dan ini kita cari rumah makan dulu. Rumah makan Padang. Karena kita belum makan siang ini. Ternyata seperti ini Garut. Alhamdulillah rekan-rekan, kita udah tiba ini di Tasikmalaya dan disambut sama rekan-rekan dari Kompo Tasik. Tasik atau Ciamis? Tasik ya. Alhamdulillah. Jadi perjalanan panjang hari ini dari makam Cut Nyadin yang ada di Sumedang, kita melalui jalur tengah, jalur pegunungan, sambil menikmati suasana pemandangan yang sangat luar biasa itu. Akhirnya tiba di sini. Terima kasih banyak Bang, udah disambut saya ini. Abang siapa namanya? Bang Fajar ini? Yosa. Bang Yosa. Tadi yang dapat pulang? Oh ya udah, mandi dulu ya. Oke. Oke rekan-rekan, ikuti terus perjalanan kita ke Jelajah Negeri.